Namaku Juki. Dulu aku cuma tukang bakso keliling yang dianggap sebelah mata. Tapi sebelum kalian nilai hidupku, dari gerobak usangku, dari baju yang bau asap dan tangan yang kapalan karena dorong gerobak tiap hari, dengerin dulu ceritaku ini. Ini cerita tentang harga sebuah keinginan, tentang apa yang harus aku korbankan demi dihargai. Ini bukan sekedar cerita tentang jualan bakso. Ini cerita tentang rasa sakit yang ku pendam bertahun-tahun, tentang dendam yang ku bungkus rapi di balik senyuman, dan tentang satu keputusan yang mengubah segalanya. Awalnya aku kira aku menang, tapi ternyata aku justru kehilangan segalanya. Setiap pagi aku bangun sebelum azan subuh, masak kuah bakso, giling daging, racik bumbu, dingin, ngantuk, lapar, semua itu biasa. Tapi yang paling susah ku tahan adalah rasa malu. Tetanggaku, keluarga ipar, mereka semua kayak berlomba-lomba ngatain aku dengan cara paling halus tapi menohok. Pernah suatu pagi, waktu aku lewat depan rumah abang ipar, dia nyuruh aku sambil ketawa. Katanya, Juki, baksonya udah dapet daging beneran belum? Jangan-jangan masih pakai tulang ayam sisa pasar kemarin. aku senyum aja, tapi hatiku sakit. Rasanya kayak diguyur air panas. Istriku, dia baik, tapi matanya sering lirik iri ke rumah tetangga yang punya suami kerja kantoran. Dia nggak pernah bilang aku gagal, tapi caranya diem waktu aku cerita soal pelanggan yang cuma beli satu mangkok, atau waktu aku pulang bawa uang pas-pasan, itu udah lebih dari cukup buat bikin aku ngerasa kayak jadi beban. Anakku si Riku, ulang tahunnya waktu itu aku bikinin bakso yang spesial, pakai telur puyuh dan kuah paling gurih yang aku bisa. Tapi dia bilang, Ya, aku pengen dong. Ayam geprek kayak punya temanku. aku cuma bisa peluk dia sambil senyum. Tapi malamnya, aku nggak tidur. Aku duduk di dapur, lihat mangkok bekas dia makan. Dan aku nangis, pelan, takut ketahuan. Tapi bukan cuma itu. Pernah suatu hari Riko pulang sekolah. Mukanya cemberut. Aku tanya, kenapa? Dia bilang, Ya, aku nggak bisa ikut main sama teman-teman. Mereka main robot-robotan baru. Aku cuma disuruh nonton. Kata mereka, mainan aku udah jelek, udah rusak. aku diem. Di kantong cuma ada sisa uang buat beli tepung dan gas. Malamnya aku bongkar laci, cari sisa-sisa receh. Aku nemu 5 ribuan lecek. Aku beli robot plastik kecil di warung. Warnanya merah, satu kakinya udah goyang. Tapi aku berusaha membungkusnya rapi. Aku kasih ke Riko pagi harinya. Dia senyum, memeluk aku. Waktu pulang sekolah, mainan itu udah gak ada. Aku tanya, dia jawab, Temanku bilang mainanku jelek ya. Aku buang di tong sampah sekolah. Aku malu. aku gak marah. Tapi malam itu aku sujud lama banget. Nangis. Bukan karena dia buang mainan, enggak. Tapi karena aku nggak bisa beliin dia yang lebih baik lagi. Dan yang paling nusuk, waktu ibu guru manggil istriku ke sekolah. Katanya, Bu, Rico belum bayar SPP 3 bulan. Tapi maklum, tapi kalau bisa mau disegerakan ya. Istriku pulang, diem, matanya sembab. Dia cuma bilang, Mas, anak kita pintar. Tapi kalau kayak gini terus, dia bisa dikeluarin. aku nunduk, nggak bisa janji. Karena aku sendiri bingung, besok dapat uang dari mana. Belum cukup sampai situ. Suatu sore, pas aku dorong gerobak lewat jalan kompleks, ada bocah-bocah kecil nongkrong sambil makan ayam crispy. Salah satu nyeletuk, Mau bakso lagi? Teman-teman, kalau beli bakso si Fajuki, siap-siap ya, perut kamu bakal melilit. mereka ketawa. Aku senyum, tapi dada ini panas. Bukan karena mereka ngeledek, enggak. Tapi karena aku tahu, mereka cuma ngomongin apa yang mereka dengar dari orang tua mereka.
Sejak hari itu, aku nggak lagi cuma pengen jualan bakso. Aku pengen dihargai. Aku pengen anakku bisa main, bisa sekolah, bisa bilang ke temennya, bapakku hebat. Dan dendam itu mulai tumbuh-tumbuh. Diam tapi kuat. Malam itu aku nggak bisa tidur. Rasanya dada penuh, kepala panas, dan hati hancur. Aku duduk di depan rumah, lihat gerobak yang udah karatan. Roda belakangnya goyang. Aku ngelamun, sampai tiba-tiba suara bapak tua dari warung kopi nyeletuk. Kalau kamu pengen cepat kaya, Juk, pergi aja ke Gunung Lamat. Cari namanya Mbak Sugia. Tapi ingat, resikonya itu pun gak akan sama lagi. Aku cuma senyum waktu itu. Tapi malam-malam berikutnya, kata-kata itu makin nyangkut di kepala. Dan akhirnya, aku mutusin berangkat. Naik motor butut, jaket lusuh, helm retak. Aku bawa cuma satu tas kecil isi baju sama senter. Gunung Keramat. Ya, tempat yang katanya penuh dengan mitos. Katanya siapa yang kesana dengan niatan yang kuat pasti akan disambut. Pas sampai di kaki gunung, aku ngerasa udara udah beda nih. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Kayak ada yang ngawasin. Setiap langkahku ke dalam hutan, suara burung malam makin pelan, suara ranting makin keras, dan akhirnya aku ketemu gubuk tua. Di depan pintu, ada lelaki tua duduk. Matanya sipit, jenggotnya putih panjang. Dia bilang, "Pak Juki, sudah kutunggu." Tanpa aku sempat mengenalkan diri. Aku kaget, tapi diam. Dia nyuruh aku duduk. Dikasih teh panas, entah kenapa, aku minum tanpa tanya. Dia bilang, "Kamu bisa kaya, bakso kamu bisa laku, gerobak kamu bisa jadi restoran. Tapi syaratnya, kamu harus percaya dulu. Dan jangan tanya tentang tumbal, karena ini gak ada tumbal." Aku manggut. Tanpa pikir panjang, aku cuma ingat satu hal. Riko. Ya, aku ingin dia bahagia. Malam itu aku melakukan ritual yang dia minta. Gores tangan, bakar dupa, bisik mantra. Habis itu aku pingsan. Pas bangun, aku udah di rumah lagi. Tapi rasanya beda. Ada sesuatu yang datang. Dan sejak saat itu, aku rasakan semuanya berubah. Pagi itu aku bangun di depan kecil rumahku. Rasanya seperti habis mimpi panjang. Tapi semuanya kerasa nyata. Tangan kiriku masih ada bekas luka gores. Dan entah kenapa, nafasku lebih ringan. Hati ini lebih tenang. Tapi ya, kosong. Aku turun ke dapur. Kuah bakso masih seperti biasa. Tapi ketika aku tuangkan ke panci, aromanya berubah. Lebih kuat, lebih menggoda. Daging yang aku giling terasa lebih kenyal. Bumbu yang biasanya harus aku racik 2 jam, kali ini seperti meresap dengan sendirinya. Aku heran, tapi aku tetap diam. Aku jalan, dorong gerobak seperti biasa. Bedanya, hari itu anak-anak yang biasanya mencibir justru lari manggil ibunya. "Ma, beliin bakso Pak Juki dong, kayaknya enak." Aku bengong. Baru kali itu aku lihat antrian. Dalam 1 jam, daganganku habis. Kuahnya ludes. 1 mangkok pun gak tersisa. Hari itu aku pulang dengan uang 2 kali lipat dari biasanya. Besoknya lebih banyak lagi. Seminggu kemudian, aku bisa nyicil motor baru. Sebulan, aku punya rombong, karyawan buat bantuin racik bahan. Gerobakku berubah. Dari yang reot, sekarang jadi mengkilap. Ada lampu LED, ada speaker buat muter musik dangdut. Anak-anak nyanyi, orang tua antri sambil membawa mangkok sendiri. Orang-orang mulai memanggilku Pak Juki the Legend. Ada yang bilang, bakso Pak Juki itu kayak punya setan, enaknya kebangetan. Aku cuma senyum, karena dalam hati, aku tahu mereka gak akan salah. 3 bulan kemudian, aku buka warung tenda, lalu buka cabang. Dalam setahun, aku punya 3 kedai. Semuanya laku keras.
Dan setiap kali aku masuk ke dapur, kuah bakso selalu punya rasa yang nggak bisa dijelasin. Enak, bikin nagih, tapi juga bikin orang ketagihan secara aneh. Anakku, Riko, ya dia nggak perlu malu lagi. Dia mulai bawa robot keren ke sekolah. Ulang tahunnya aku rayain di McD. Dia peluk aku bilang, "Yah, teman-temanku iri, katanya bapakku keren." Dan istriku, dia mulai sering senyum, mulai sering cerita, mulai bangga nunjukin aku ke tetangga. Aku pikir ini kemenangan, tapi ternyata kemenangan itu punya harga. Hari ini awalnya biasa. Aku pulang dari cabang ketiga, nyetir mobil sendiri sambil mikir mau buka outlet baru di mall. Tapi pas sampai rumah, suasananya sepi, aneh. Biasanya Riko lari menyambut aku. Biasanya istriku buka pintu sambil senyum. Hari itu pintu terkunci. Rumah gelap. Aku panik. Aku gedor-gedor pintunya. Aku teriak, "Riko, Bu, ini ayah." Gak ada jawaban. Aku dobrak pintu. Dan di ruang tamu, aku lihat dua tubuh tergeletak. Diam, dingin. Anakku dan istriku terbaring, matanya terbuka, tapi kosong. Gak ada luka, gak ada darah. Tapi mereka sudah pergi. Aku teriak, aku nangis, aku peluk mereka. Aku goyangin tubuh-tubuh mereka, berharap ini semua cuma mimpi. Tapi tubuh itu kaku. Di atas meja makan ada satu mangkok bakso. Dingin, lengkap dengan telur puyuh dan irisan seledri. Aku tidak bisa teriak lebih kencang dari tangisku sendiri malam itu. Dunia runtuh. Semua yang dulu aku jaga hancur dalam sekejap. Pemakaman berjalan cepat. Tetangga berdatangan, mengucap bela sungkawa. Tapi ku tahu, dalam bisik mereka ada tanda-tanda besar. Kenapa bisa mati mendadak? Kok bisa sehat-sehat lalu pergi begitu aja? Aku sendiri gak tahu. Tapi malam setelah pemakaman, aku terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku kembali ke gubuk tua di Gunung Keramat. Tapi kali ini gak ada Mbak Surya. Gubuk itu kosong. Di tengah ruangan ada meja. Di atasnya selembar kertas lusuh. Kertas itu seperti kontrak. Dan di bawahnya ada tanda tanganku bercap darah. Aku bangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku langsung turun dari ranjang dan membuka laci, mencari entah apa yang ku cari. Tapi merasa ada yang pernah aku sepakati dan aku lupa. Dan di situ, di antara tumpukan kertas warung lama, aku menemukannya. Selembar kertas aneh, usang, seperti tua, coklat, tapi tertulis dengan jelas. Segala yang kau nikmati harus kau bayar. Tak harus dengan darah, tapi harus dengan yang paling berharga. Tanganku gemetaran. Karena di bawah tulisan itu ada tanda tanganku, lengkap dengan tetesan darah kering yang menghitam. Aku terduduk tak bisa berkata-kata. Yang paling berharga itu bukan uang, bukan dagangan. Tapi keluargaku. Ternyata selama ini aku bukan diberkahi. Aku cuma ditipu, diberi harapan, lalu direnggut sumber kebahagiaanku. Aku ingat Mbah Surya pernah bilang, gak ada tumbal. Tapi dia tidak bilang, gak ada pengorbanan. Aku menangis malam itu. Tapi bukan lagi tangisan orang miskin yang gak bisa membelikan mainan anaknya. Tapi tangisan seorang ayah. Tangisan seorang bapak yang kehilangan alasannya untuk hidup. Dan setiap malam, aku mulai melihat mereka. Riko duduk di pojok kamar, memeluk boneka robot merah yang dulu kubelikan. Istriku berdiri di dapur, menatap mangkok kosong dengan mata yang kosong. Mereka gak berbicara,
tapi mereka menatap seolah bertanya, "Kenapa, Mas?" Dan sejak hari itu, bakso buatanku berubah rasa. Pelanggan mulai komplain, "Pak Juki kok kuahnya hambar ya?" Yang dulu ketagihan, sekarang datang hanya sekali lalu hilang. Warung-warung mulai sepi. Gerobak kembali berdebu. Antrian berubah jadi tatapan iba. Aku kehilangan lagi. Tapi kali ini gak ada jalan untuk kembali. Dan aku sadar, harga dari mangkok yang terlalu nikmat bukan hanya uang, bukan hanya usaha, bukan juga nyawa, tapi jiwaku sendiri.